selamat datang di Link Space Podcast by Link Produktif. Di sini kita udah ada para Hili sebagai narasumber kita. Oke, hai semuanya. Nah, apa kabar nih Pak? Baik Mbak Nazwa. Nggak bosan-bosan ya kita undang di Nggak ada podcast bosannya, ini. kita harus sharing-sharing ya. Berbagi gitu. ilmu ya Pak. Iya benar. Nah, hari ini kita tuh mau ngobrolin tentang kopi guys. Lebih dari sekedar kopi. Apa sih rahasia dunia barista profesional? Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Boleh banget. Menurut Bapak nih, kesalahpahaman paling umum tentang profesi barista itu apa Pak? Betul. Kadang salah tangkap ya Kak. Benar-benar. Barista tuh pasti yang di benak pikir kita pasti sama kayak orang yang kata istilahnya sebagai operator gitu ya. Benar. Karena apa? Karena dia yang membuat gitu kan. Mesinnya apa? Ya mesinnya mesin espresso itu kan. Nah, cuman di dalam kesalahan yang memang salah tangkap gitu kan. Itu adalah barista tuh tukang bikin kopi. Benar nggak? Padahal Iya. lebih dari sekedar itu ya Pak. Lebih daripada itu. Karena memang barista tuh operatornya rasa. Bener nggak? Benar. Penjaga kualitas. Nah, tapi Bener bukan banget. penjaga hati ya. Bisa Gitu. aja. Nah, kemudian sekaligus wajah dari brand kedai tersebut gitu kan. Bener dong, karena memang tinggal tekan mesin gitu kan, kopi jadi. Nah, itu yang memang kesalahannya orang kata istilah orang barista tuh tukang kopi gitu kan ya. Padahal di dalam realitanya kan setiap harinya juga dia melakukan kalibrasi ya kan, kalibrasi itu selalu menyesuaikan mesinnya gitu kan, grindernya yang dimana sesuai dengan dari suhunya, kemudian tekstur dari gilingannya gitu kan, Harus memahami mesinnya juga. memahami mesin, bahkan karakter bijinya pun harus gitu. paham gitu kan ya kayak gitu. Dari segi roster levelnya gitu kan ada di grinder itu kan ada level ya 1, 2, 3 sampai 10 gitu kan dari tekstur kehalusannya. Nah, kalau dari level-level tersebut itu berbeda gitu kan ya Kak, itu pasti akan dari segi rasanya pun berbeda juga. Itu akan ngaruh, itu nyambung sekali. Makanya tukang kopi bukan hanya tukang kopi gitu kan, asik gitu kan. Lebih Tapi ya, memang guys. lebih dari segi apa namanya melakukan kalibrasi gram gitu kan ya, grinder tersebut gitu kayak itu menyesuaikan dari segi levelnya gitu kan. Karena apa? Salah 1 gram aja dosis gitu kan, atau misalkan 2 detik melakukan ekstraksi gitu kan ya. Karena kan kalau manual brew itu kan kita hitungannya gram dan juga detik gitu kan. Benar-benar. Itu rasa akan berubah jauh gitu kan kayak gitu. Bahkan dari suhu pun gitu kan ya, makanya salah satu barista gitu kan itu menyesuaikan gitu dari pola memang apa ya, resep ataupun komposisi yang memang dia lakukan seperti itu kan. Nah, kemudian harus bisa mengoreksi rasa juga gitu kan. Tadi kan apa operator rasa gitu kan ya, operator rasa tuh berarti harus mengoreksi rasa gitu kan, memahami dari 1 shot 2 shot gitu kan itu rasanya seperti apa gitu kan, itu harus memahami. Dan juga orang barista, tolong barista itu jangan anti kopi gitu. Gitu. Tapi makanya kebanyakan yang barista tuh pasti suka kopi kan gitu, karena berawal dari hobi gitu kan, hobi dari cicipi, main ke kafe itu pasti tipikal orang yang suka banget kopi itu pasti relevan akan menjadi barista seperti itu. Jadi memang barista profesional itu juga Kak mengontrol variabel yang tidak terlihat gitu kan, yang tidak terlihat oleh pelanggan. Yang tadi itu ketika menyusun kalibrasi, membersihkan mesin, menyesuaikan takarannya gitu kan ya, kemudian komposisi lainnya. Karena pelanggan tahunya apa? Bikin kopi gitu kan. Jadi diberikan itu kan kayak seperti itu gitu Kak. Oh gitu, jadi guys, jadi barista itu nggak mudah yang dilihat ya guys. Jadi banyak tanggung jawab barista yang pelanggan itu nggak lihat gitu kan, seperti tadi harus memahami rasa kopi, memahami mesinnya juga gitu guys. Karena kan biji kopi banyak ya Pak jenisnya gitu kan. Betul banget.
biji kopi ini jenisnya kan banyak ya Pak. Betul banget. Bapak taunya apa tuh Pak? Bisa jelasin nggak tuh Pak? Iya betul kan, jadi memang kan ada yang sering digunakan yaitu kan memang americano ya. Americano tuh jenis ininya, jenis kopinya yang memang kadang orang suka pahit gitu kan ya, yang kesehatan pasti mestinya americano gitu kan. Nah jadi kalau jenis kopinya itu biasa yang dipakai kalau tipikal orang yang tidak suka pahit banget itu biasanya menggunakan Arabica. Nah gitu, Arabica gitu. Arabica itu memang tipikal yang memang lebih ke arah asam ya, tapi pahitnya tidak terlalu pahit gitu kan, itu Arabica. Nah kemudian kalau misalkan pengen strong banget pahitnya, itu bisa menggunakan Robusta seperti itu, gitu kan. Itu memang tipikal yang memang dua komposisi yang sering digunakan gitu. Tapi kalau misalkan untuk di dalam kalibrasi ataupun ekstra kopi gitu kan dalam grinder itu biasanya mayoritas penggunaannya 70%-nya Arabica gitu kan, kemudian 30%-nya itu Robusta, seperti itu kan. Digabung gitu ya Pak ya? Betul, digabung gitu. Nah kalau digabung itu berarti memiliki karakter rasa yang beda juga gitu? Karakter yang beda juga, jadi memang itu untuk menyeimbangkan antara pahit tidak pahit banget gitu kan, kemudian asamnya juga itu terasa gitu seperti kan? Itu pas gitu. Oke. Nah, lanjut pertanyaan kedua ya Pak ya. Siap. Nah, skill non teknis yang justru paling menentukan kualitas barista itu apa Pak? Iya betul banget. Jadi memang karakteristik dari skill ya, itu memang bisa menjadi karakter yang memang harus bisa dilihat gitu. Yang pastinya sih skill yang tanggung jawab gitu. Dan juga di lapangan juga apa aja sih yang memang harus dilakukan oleh seorang barista gitu kan. Itu benar. Nah itu kan berarti harus membersihkan grub head yang memang yang digunakan selalu ketika espresso gitu kan. Nah itu ada namanya grub headnya itu selalu disesuaikan gitu kan ya, karena itu namanya sebutnya kalibrasi tersebut gitu kan. Nah kemudian ada dengan pembersihan gitu kan mesin espresso atau bag flush ya biasanya gitu kan, itu dilakukan setiap hari ya gitu, sehingga bisa menyesuaikan dengan mengatur tekanan suhunya juga gitu kan, dan dari mesin tersebut gitu kan, itu perlu sekali gitu kan ya kayak seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan gitu kan ya dari alatnya gitu kan ya, kemudian mesinnya, kemudian dari penggilingnya gitu kan, kemudian tempatnya pun ataupun stasiun kopinya gitu kan. Nah itu harus steril gitu kan prosedurnya gitu, terkait dengan sanitasinya gitu kan. Kemudian harus bisa mengatur berkaitan dengan workflow-nya ataupun alur kerjanya gitu kan ya, kayak dengan tetap konsisten gitu kan. Nah itu yang memang selalu dilakukan oleh skill seorang barista gitu kan ya. Nah kemudian ada yang lebih menantang lagi. Apa tuh? Komplainan ya kan. Nah itu menangani komplainan pelanggan tuh harus tenang gitu kan. Jangan bahasanya marah-marah malah kita marah-marah balik, jangan ya gitu. Api sama api iya kan, itu jangan sama air ya guys ya kayak gitulah. Nah jadi memang bisa juga menjaga mood kita gitu kan selama 8 jam itu bagaimana gitu kan, menguras tenaga ya guys gitu kan. Yang selalu harus ramah gitu kan, ramah tamah lah gitu kan, ramah kepada pelanggan gitu kan. Karena apa tadi itu brandingnya kafe itu adanya di barista gitu kan, seperti itu. Nah kemudian kadang yang memang yang pelanggannya tidak paham tentang kopi gitu kan kadang menanyakan rekomendasi gitu kan. Nah itu berarti harus mengedukasi pada pelanggan yang memang tidak paham tentang kopi, tapi memang tidak berkesan sebagai menggurui ya gitu. Paling kata istilahnya kalau pelanggan datang, Kak mau pesan apa gitu kan. Nah kemudian, Kak kalau yang di sini saya bingung kan mau pesan apa, saya baru pertama kali ngopi di sini gitu kan. Nah itu tuh berikan edukasi gitu. Kalau kakaknya suka pahit atau suka yang
lebih strong gitu kan, atau bisa non coffee kayak gitu. Nah itu ditanyakan seperti itu. Nah gitu, atau bisa yang lebih recommended gitu kan, yang best seller. Nah kayak Iya, gitu. biasanya di setiap cafe itu ada yang best seller ya, Ada Kak. yang best seller gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang pada dasarnya barista itu yang dari segi teknisi mesin dia harus paham ya kan, quality controlnya, dari menjaga SOP-nya, bisa menjadi kasir juga. Iya benar. Ya kan? Diralat ya sama barista. Diralat gitu kan. Kemudian bisa jadi customer service ya kan. Apa tadi itu kalau nanya gitu kan. Kemudian bisa jadi brand ambassador dari kafe tersebut gitu kan. Yaitu muka dari seorang barista tuh wah luar biasa gitu kan. Tadi itu teknisi mesin, quality-nya gitu kan, bisa jadi kasir, customer service, dan juga brand ambassador dari kafe tersebut gitu kan. Oh gitu, berarti banyak ya tanggung jawab barista itu, harus bisa maintenance dari peralatannya, juga komunikasi, menjaga komunikasi dengan pelanggan. Betul banget. Maaf ya tadi batuk. Oh, lanjut ya santai. Ya terus. Nah, nggak terasa ya pertanyaannya udah habis nih Pak. Oke. Bapak ada nggak kayak motivasi untuk yang mau jadi barista gitu Pak? Betul banget. Jadi memang seorang barista itu harus bersikap profesional karena soal itu. Nah yang dimana dari segi profesionalnya itu gitu kan, itu bukan orang yang jago gambar di kopi, tidak gitu kan, tapi orang yang memang bisa menjaga rasa, bukan rasa hati ya gitu, bisa menjaga rasa dari kopi tersebut gitu kan, menjaga kualitas gitu kan, menjaga pelanggan gitu kan ya kan, kemudian menjaga standar kedai tersebut ataupun coffee shop tersebut gitu kan di setiap hari gitu kan. Itu memang tidak terlihat gitu kan, tapi memang itulah seorang barista gitu, yang sikapnya harus sikap profesional dan juga ya tidak terasa dia mengerjakan semua itu. Ya kalau kita lihat di kafe-kafe, apakah memang ada yang kasir khusus? Iya benar-benar. Ya kan pasti dia akan merambah juga jadi barista gitu kan. Apakah dia misalkan ketika membersihkan ada orang yang khusus membersihkan? Tidak kan? Tidak. Karena memang barista juga gitu kan ya. Karena memang kadang seorang barista tuh tidak jauh dari stasiunnya gitu kan. Ketika melihat pelanggan yang sudah selesai gitu kan. Nah nanti orang ketika mau close kedai gitu kan, atau tutup kedai, pasti mereka juga yang membereskan semuanya gitu kan, closingan tersebut gitu kan ya. Nah makanya peran seorang barista tuh cukup luar biasa gitu kan. Banyak ya guys. Makanya dari segi manajemennya, manajemen waktunya, manajemen kualitasnya, kemudian berkaitan dengan manage dari untuk diri sendirinya, itu sangat penting sekali gitu kan, seperti itu kan. Makanya seorang barista tuh biasanya berpikirnya juga itu berawal dari hobi gitu kan, berawal dari hobi, kemudian dia terjun ke dalam dunia barista gitu. Ya kalau menjadi barista ya tadi itu mukanya coffee shop itu ada di barista. Seperti itu kan. Nah, jadi barista juga harus jaga penampilan ya Kak. Betul karena kan dia yang bertemu dengan pelanggan. Betul banget, seperti itu Kak. Oke guys, obrolan hari ini cukup di sini ya. Terima kasih kepada para Yuli yang udah mau datang lagi nih ke podcast kita. Oke, sama-sama. Thank you. See you.